dan juga dia sudah selesai mengambil S2 bahasa Arab di Mesir. Idan limadha anti tadhhabina ila Indonesia li ajli ta'allum اللغة العربية؟ انطباعي الأول انطباعي الأول عن إندونيسيا. صحيح، انطباعي الأول عن إندونيسيا وقتما أتيت إلى هنا. بالنسبة للجو رأيت المطر للمرة الأولى في جاكرتا، ولذا لماذا هناك مطر؟ ولذا استعجبت كثيرا. Indonesian? Iya, insya Allah saya akan. Iya, berarti mau ya, maksudnya Iya, Suhaila mau ya dengan orang Indonesia ya. Kenapa? Lihat itu, saya sudah sangat tidak mau nikah dengan orang Arab ya. Itu magical place in the world. Oh, seven wonders of the world. Yeah. Everyone is so kind. I really love it. Before you drink, you will say, Yes. okay, we shake this one. Oh no. Oke, assalamualaikum guys. Kembali lagi di channel aku, GP Mosafi Channel. Dan sekarang aku kedatangan teman dari luar negeri. Namanya adalah Suhaila dan dia dari Mesir. Mesir ya. Dari negeri Timur Tengah yang sangat jauh sekali. Dan bagaimana dia bisa berada di Indonesia, nanti kita tanya bersama-sama ya. Dan banyak pengalaman yang akan dibagikan oleh Suhaila kepada kita semua. Jadi tadi saya juga sudah bikin story Instagram kalau aku mau podcast bersama teman dari Mesir, dan sudah ada beberapa orang yang tanya via Instagram, nitip pertanyaan untuk Suhaila. Dan ini akan jadi podcast yang menarik untuk disaksikan. Dan mari kita mulai. Baik Suhaila, pertama Suhaila dari Mesir, betul ya? Iya, betul. Betul. Limadha takhtar Indonesia? Wa limadha ataiti ila Indonesia ya Suhaila? حسنا، إندونيسيا دولة رائعة كما تعرف. أيوة. ولذا في البداية نظرت إلى الدول التي أستطيع التقديم عليها. أيوة. حتى أستطيع الحصول على منحة، وكان هناك دولتين. أيوة. حصلت منهما على منحة، وهي إندونيسيا أولا وتركيا. وتركيا. أجل. إندونيسيا وتركيا. أجل. أيوة. إذن أنت تذهبين إلى إندونيسيا بالمنحة الدراسية. أجل. صحيح؟ صحيح. أيوة. وفي قبل أن تذهبين إلى إندونيسيا إذن أنت تعلمت في مصر صحيح؟ صحيح. في أي جامعة؟ في جامعة الأزهر. Masya Allah, Suhaila adalah mutakharrijah dari lulusan dari Universitas Al-Azhar. Iya benar. Ayo kism? قسم اللغة العربية. Kismil Lughah Al-Arabiyah. Jadi dia ngambil jurusan bahasa Arab. S1, S2? أجل. Iya. في البداية تخرجت من البكالوريوس أيوة. في اللغة العربية، وبعدها قمت بالتحضير للماجستير أيضا في الأزهر الشريف. Masya Allah. Jadi Suhaila sudah lulus, sudah tamat pendidikan bakalorius ya, jadi S1, dan juga dia sudah selesai mengambil S2 bahasa Arab di Mesir. Idan limadha anti tadhhabina ila Indonesia li ajli ta'allum اللغة العربية؟ أنا هنا أيوة. لا أدرس اللغة العربية نفسها. أنا أدرس كيفية تدريس اللغة العربية. أيوة. وكما تعرف إندونيسيا حقا متفوقة في مجال التدريس والتدريب وما إلى ذلك، ولذا أنا أدرس هنا كيفية تعليم اللغة العربية. Masya Allah. Jadi Suhaila pergi ke Indonesia untuk belajar metodologi ya. Jadi bagaimana cara mengajar bahasa Arab yang benar. Wa annana na'rif aidan anna kathir min ulama Indonesia masyhur fi Misr, fi Saudi. صحيح. Wa hum allafa al-kutub kathir ya. صحيح. Aywa. Jadi Suhaila sangat mencintai bahasa Arab dan dia pergi ke Indonesia juga untuk mempelajari bagaimana cara mengajar bahasa Arab yang baik dan benar. Nah, dan Suhaila ini sebenarnya sudah lumayan fasih dan lancar berbahasa Indonesia. Aywa, mundu mata ataiti fi Indonesia? لقد أتيت إلى هنا في فبراير الماضي. فبراير الماضي. أجل. أيوة. صحيح. وبعدها حتى الآن أنا هنا لم أعد إلى مصر بعد. Wah, sanah wahidah tamam ya? صحيح. Aywa, jadi sudah 1 tahun full di Indonesia dan belum pulang sama sekali.
ke Mesir. مع من أنت تذهب إلى إندونيسيا؟ لقد أتيت إلى هنا برفقة أختي لميس. أيوة. وهي تدرس في جامعة محمدية ملان. في جامعة محمدية مالang. وأنت أين تدرس؟ أنا أدرس في جامعة مالang الحكومية. Ya, jadi adiknya dia pergi bersama adiknya dan dia kuliah di UM, sedangkan adiknya kuliah di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Kalau Suhaila kuliah di Universitas Negeri Malang. Walimada takhtar Malang, takhtar Jamiah UM. حسنا جامعة UM من أفضل الجامعات. يعني بالنسبة لمستواها مقارنة في جامعة إندونيسيا. أيوة. هي من الجامعات المتميزة، وأيضا تتميز بوجود أساتذة رائعين. الله أيوة. أكبر. وبعد هذا أيضا هي موجودة في مدينة واحدة مع محمدية ملنج، ولذا كان رائعا أن أكون أنا وأختي معا في مدينة واحدة. ما شاء الله. إذا أنت تسكنين مع أختك الصغير. صحيح صحيح. أيوة. لاميس اسمها. لميس صحيح. أيوة. وفي أي ماذا نقول في Soekarno Hatta ya? صحيح. Di نعم. Soekarno Hatta. Jadi Soekarno Hatta salah satu daerah yang ada di Kota Malang yang dekat dengan beberapa universitas seperti Universitas Brawijaya dan Muhammadiyah dan juga Universitas Negeri Malang. Taib. Wah. Nah, your first impression for Indonesia. ماذا نقول في العرب؟ ما هو انطباع؟ انطباعي الأول عن انطباعي الأول. إندونيسيا. أيوة، انطباعي الأول عن إندونيسيا. صحيح. انطباعي الأول عن إندونيسيا وقتما أتيت إلى هناك. أيوة. لقد حضرت في البداية عندما حضرت إلى إندونيسيا وصلت إلى جاكرتا. جاكرتا. أيوة. وجاكرتا تشبه كثيرا القاهرة. أجل. ولذا شعرت أنني في مدينة معينة، في مكان معين من القاهرة. أيوة. ويسمى بالتحرير. بالتحرير. أيوة. أجل. لذا شعرت أنني في مصر حقيقة. الجو والسكان. بالنسبة للجو رأيت المطر للمرة الأولى في أيوة. جاكرتا. ولذا لماذا هناك مطر؟ أيوة. ولذا استعجبت كثيرا، ولكن بعدها وجدت أن المطر كثير في إندونيسيا. كل يوم مطر. أجل. أيوة. كل يوم مطر. إذا في مصر ليس هناك مطر؟ لا لا لا، من النادر وجود مطر. ما شاء الله. أجل. ولذا كان انطباعي الأول عن الجو سأرقص تحت المطر. أيوة أيوة. لأن المطر قليل جدا في مصر. وأيضا بالنسبة للناس، بالنسبة للإندونيسيين وجدتهم رائعين الحقيقة. لماذا؟ يبتسمون. أيوة. أنت تعرف يبتسم. يبتسمون أيضا. أنت تعرف وجوههم ودودة. أيوة. دائما وهناك احترام هكذا عندما ينظرون إليك ثم ينظرون إلى الأرض. كان رائعا الحقيقة. أيوة. شكرا. ولذا الجو كان رائعا، الأشخاص رائعون أيضا. ولكن بالنسبة للغة كنت درست قليلا عن اللغة الإندونيسية في مصر، ولكن لم أدرس كثيرا. أيوة. ولذا كنت لا أفهم. أيوة. يعني كنت أتكلم قليلا. لا تستطيع أن تتكلم بلغة إندونيسية في أول مرة يا؟ أجل صحيح. أيوة. ولذا كان صعبا علي أن أتحدث باللغة الإندونيسية أو حتى أفهم اللهجات المحلية. ولذا كان من الصعوبات التي واجهتني كانت اللغة، ولكن مع ذلك كان كل شيء رائعا. أيوة. الحمد لله. هذا في جاكرتا. في جاكرتا. بعدها عندما حضرت إلى ملان كان صعبا بالنسبة إلي الطعام. أجل. أيوة. وأيضا اللغة كما أيوة. قلت. وأخيرا افتقاد العائلة. لقد كنت أفتقد عائلتي كثيرا. iya. Abuki wa umuki fi Misr. أجل صحيح. أيوة. إذن ثم من أين أنت تدرس اللغة الإندونيسية؟ لقد درست اللغة الإندونيسية أولا من لا أعرف ماذا نقولها لأننا ليس لدينا إيبوكوس في مصر. إيبوكوس. أيوة. ولذا درست اللغة الإندونيسية من إيبوكوس. أيوة. لقد ساعدتني وساعدني زوجها وأيضا بنتها، لديها بنت. أيوة. ساعدوني كثيرا الحقيقة في اللغة ولكنهم لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية. لا يستطيعون. أيوة. ولذا ولكن الإيبوكوس لقد ذهبت إلى السعودية. لقد عملت هناك في السعودية، ولذا لغتها العربية. أيوة. يوجد كلمات عربية. يعني عندما لا نستطيع تستطيع أن تترجم باللغة العربية. ولذا كانت رائعة الحقيقة.
وبعدها هناك مسجد بجوار منزلي، أيوة. بجوار القرص الذي أسكن فيه. قمت بتدريس اللغة العربية هناك، ولقد ساعدني كثيرا بالتحدث باللغة الإندونيسية. ما شاء الله. أيوة. ثم السؤال الآتي، أعطني 5 كلمات التي تصور إندونيسيا. 5 كلمات فقط. 5 كلمات أيوة. فقط. رائعة. رائعة. مميزة. مميزة. رائعة ومميزة. خجولة. خجولة. ما معنى خجولة؟ مالو. Oh malu. أيوة. أيضا مبتسمة. ومبهجة. مبهجة. أجل. أيوة، شكرا، ما شاء الله. إذن أنت تحب بلاد إندونيسيا. صحيح، أنا أحبها كثيرا. تعتبر بلدي الثاني. ما شاء الله. Jadi Suhaila sudah menganggap Indonesia seperti negara keduanya ya, menjadi rumah keduanya. Aywa. Thumma mal farqu baina al-hayah fil Indonesia wa fi Misr. حسنا. بالنسبة الأعمال اليومية أو الجو أو الطعام أو الثقافة العادة للسكان. تفضل. حسنا، ليس هناك شيء يجتمع فيه مصر وإندونيسيا غير الدين. أيوة. يعني نحن دين واحد. أيوة. ولكن لا نجتمع بأي شيء. سبحان الله. فالجو مختلف. الجو في مصر حار. ولكنه به نسائم عليلة، يعني لا جلدنا يظل أبيضا كما نحن. أيوة. ولكن هنا في إندونيسيا الجو ماطر كثيرا، ولكن مع هذا تجد أن الجلد يميل إلى الأغمق قليلا. وهذا بسبب أظن أنه بسبب الرطوبة. أجل. هذا بالنسبة للجو. بالنسبة للغة، نحن في الغالب نستخدم اللغة ليس اللغة العربية الفصحى، ولكن نستخدم لغة محلية أيضا، وهي تسمى اللهجة المصرية. لهجة مصرية صحيح. وطبعا أنا لا أفهم إذا تكلمت باللغة المحلية العامية. يعني أتمنى أن تفهم. طيب. هذا بالنسبة للغة. هنا في الغالب كنت أظن قبل أن آتي إلى هنا أن اللغة الإندونيسية الجميع يتحدث بها، ولكن هنا اللغة الجاوية يتحدثون اللغة الجاوية. أيضا بالنسبة للناس، لطبع الناس في مصر، بالنسبة لطبع الناس في إندونيسيا، فطبع المصريون يعني يعتبر قاسي قليلا عن طبع الإندونيسيون. هم لديهم طبع يعتبر يعني كيف أقولها، ولكنهم يعتبرون من الدول، بما أنها دولة ليست حارة مثل مصر، فلذا يعني محبون. يمكننا أن نقول أنهم محبون. أجل. أو محببون يعني. ماذا أيضا؟ هذا بالنسبة للشخصيات، وبالنسبة أيضا للجو. ماذا أيضا؟ والطعام كيف؟ الطعام. أيوة. هنا تتفوق مصر بالنسبة إلي عن إندونيسيا. يعني أنا لقد عشت طوال عمري في مصر، ولذا يعني كما تقولون هكذا الطعام، أنا تعودت على الطعام المصري كثيرا، ولذا صعب علي جدا أن أكل الطعام الإندونيسي. أيوة. ولكن والله حاولت، ولكن لم أفلح أبدا والله. ولذا المميز بالنسبة إلي في الطعام الإندونيسي لا يوجد. أيوة. ولكن الطعام المصري. ولذا أنا دائما، وليس أنا، أختي دائما هي من تطبخ في القصر الذي نعيش فيه أو السكن الذي نعيش فيه. أيوة. إذن جربتي خلاص ya? جربتي الطعام الإندونيسيا؟ أجل. Nasi goreng? أجل. Jadi salah satu permasalahan bagi Suhaila selama tinggal di Indonesia, khususnya di Malang itu adalah dia kurang bisa menerima makanan Indonesia. Jadi entah ya, jadi Suhaila ini termasuk anak yang manja mungkin ya. Jadi dia paling suka adalah masakan ibu ya. Jadi dia setiap kula syahr Ummi tursil li at-ta'am marratan. Masya Allah. Jadi ibunya Suhaila 2 kali mengirim bahan makanan ke Indonesia setiap bulan
untuk suplai makanan Suhaila selama di Malang. Dan dia memang benar-benar kurang bisa makan makanan Indonesia. Dan tadi aku juga sudah coba menawarkan dia roti, pizza, entah itu makanan Arab juga, tapi dia bilang bahwa makanan di Indonesia berbeda dengan makanan di Mesir. الطعام في مصر يعني حلو جدا ya. iya أجل حلو جدا أو مالح جدا مالح جدا في رأي الإندونيسي ولكن في رأيي أنا هذا طبيعي. Ayo طبيعي ya. أجل Ayo. Jadi menurut Suhaila di Mesir itu antara manis atau sangat asin. Tapi bagi mereka itu sudah biasa ya. Tapi bagi orang Indonesia dia bilang itu akan sangat terlalu manis atau terlalu asin. Jadi dia merasakan buah-buahan di anti takulina fawakih di Indonesia wa at-ta'am laisa hulwu jiddan ya. Seperti makan. Aywa, laisa hulwu abadan. Bahkan dia bicara kalau buah-buahan di Indonesia itu nggak manis sama sekali. Dia seperti makan sesuatu yang berair saja, tiada rasanya. Dan dia tahu bahwa di sini banyak pisang yang kabir, wasohir, ya mutanawwi'ah. Bal at-ta'am tidak manis sama sekali. Kita bisa bayangin di sana seperti apa manisnya buah-buahan ya. Padahal di sini kita sudah merasa manis. Ya. Ayo Suhaila, masya Allah, mumtiah jiddan. Syukran. Ayo ya Suhaila, urid minki nasaih litulab wa talibat Indonesia likai yastati an yatahaddath bil lugha al-arabiyyah جيدا. كيف؟ حسنا أولا عفوا ايش اسمه؟ ماذا نقول tips أو ماذا في العربية؟ إذا كان هكذا نصائح مثل ما نصائح. قلت أيوة. نصائح شكرا. صحيح نصائح. أيوة. حسنا بالنسبة للنصيحة الأولى إذا كنتم تودون أن تدرسوا اللغة العربية أرجوكم لا تتحدثوا بالإندونيسية. لابد أن يعني أنا أعرف أنها اللغة الأم ولغة نحبها كثيرا ولكن عندما نتعلم لغة ثانية لابد أن لا يكون هناك اللغة الأولى ولذا لابد أن تدرسوا يومكم بالكامل يكون باللغة العربية. هذا أولا. ثانيا تعلموا اللغة العربية من أساتذة أكفاء ليس من أي شخص. يعني لابد أن يكون درس اللغة العربية ويتحدث فصيح باللغة العربية ولكن لا نذهب إلى شخص لا يتحدث باللغة العربية ونقول علمنا باللغة العربية. هذا لا يعقل. ولذا لابد أن ندرس اللغة العربية من أشخاص أكفاء يكونون أكفاء في اللغة العربية. ثالثا استمعوا للقرآن. القرآن هو مصدر اللغة العربية والله يعني صحيح. إذا استمعتم إلى القرآن وحفظتم القرآن وقرأتم القرآن فلغتكم العربية ستكون أحسن مني. ولذا استمعوا جيدا تحدثوا جيدا وعندما ادرسوا اللغة العربية من الأكفاء فقط. أيوة. إذن عندما حفظنا القرآن سيسهلنا للتكلم للتحدث باللغة العربية. صحيح. أيوة. شكرا يا سهيلة. ثم طيب نستخدم اللغة الإندونيسية قليلا. Akan sangat menarik kalau melihat Suhaila berbicara dengan bahasa Indonesia ya. Oke, kita coba ya. Suhaila ini sangat cepat belajar bahasa Indonesia. Dia sangat hebat ya. Jadi she is smart people. Oke, Suhaila sudah pernah kemana saja selama di Indonesia? Saya sudah pergi ke Bandung, Jakarta, Bali, Semarang, Malang dan juga Surabaya. Ayo, Bali sudah pernah ya. Lombok? Iya, sudah. Lombok sudah pernah. Iya, baik. Dari tempat-tempat itu tadi, yang mana yang afdal? Malang. Malang? Iya. Oh, memang benar-benar Malang? Iya, memang benar-benar Malang. lima. Saya akan berkata benar. Ya. Biasanya orang di sini sangat malu dan juga tidak sombong. Ya. Oleh karena itu saya sangat suka orang Malang karena mereka berbicara bebas, mereka membantu selamanya. Semua orang Indonesia seperti itu, tapi di sini lebih
mereka seperti suka kalau membantu saya, juga kalau seperti saya sudah tidak tahu saya harus pergi ke mana, saya pergi dan tanya dan mereka langsung membantu dan berkata pergi ke sini Mbak, mau kita antarkan atau mau kita membantu. Oleh karena itu orang Indonesia atau orang Malang, orang Jawa khusus, saya sangat suka, mereka sangat menarik, Masya Allah. Juga kalau tahu cuacanya dingin, juga sangat menarik, dan saya pikir itu sangat hebat ya, orang yang hidup di sini, hidup mereka sangat bagus, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Suhaila. Jadi Suhaila sangat suka sekali dengan kehidupan di Malang. Memang di Indonesia banyak qabail ya, banyak suku, Iya benar. banyak thaqafah. Jadi memang khususnya budaya Jawa, orang Jawa itu memang sopan, lembut. Orang lain juga sopan, maksudnya suku lain juga baik, juga bagus. Tapi memang orang Jawa masyhur annahum itu tadi sopan, baik, lembut. Nah itu tadi khususnya di Malang mungkin ya. Jadi orang Malang itu memang santai, orangnya tenang, santai, banyak membantu. Iya benar. Sehingga Suhaila merasa senang dan bahagia berada di Malang. Oke. Nah, ini ada titipan pertanyaan dari followers IG. Nah, Suhaila punya Instagram? Belum. Oh, belum punya. Jadi saya punya Instagram dan saya kemarin sudah bikin story Instagram kalau saya besok mau bertemu dengan teman dari Mesir, sehingga saya bilang ke mereka silahkan yang mau bertanya boleh tulis di sini. Iya, dan sudah ada beberapa pertanyaan di sini ya. Oh, Masya Allah. Jadi diantaranya adalah apakah di Mesir ada lembaga Islam yang dibentuk layaknya di Indonesia? Ini maksudnya seperti apa ya? Lembaga, mungkin seperti Suhaila tahu pondok pesantren. Iya benar. Di Jawa atau di Indonesia kan sangat banyak sekali Benar. lembaga yang berbasis Islam. Iya benar. Ya, seperti pondok pesantren, itu tempat belajar anak-anak kecil untuk belajar keagamaan, ya, tarbiyatuddin, tarbiyatul Islam. Apakah di Mesir juga sangat banyak sekali seperti itu? Lihat, di Mesir kita tidak seperti di sini pondok, ya, tapi kita punya banyak masjid. Biasanya yang kita terbiasa di masjid harusnya ada khusus setelah salat asr sampai salat maghrib setiap hari. Di semua masjid di Mesir ada halaqah itu seperti itu khusus untuk hafaz Quran dan belajar agama. Karena itu setiap hari ada kelas untuk itu. Tapi kalau kita sudah besar itu untuk anak-anak kecil seperti di sini. Kalau kita sudah besar ada di masjid yang besar setiap hari Jumat, setiap hari Selasa, setiap hari Minggu, setiap hari ada kelas dari subuh sampai asr untuk belajar agama Islam seperti fiqh, syariah dan semua seperti itu. Kalau kita sudah besar lebih juga, seperti kita sudah bekerja dan tidak punya waktu untuk pergi setiap hari, ada setiap hari Jumat di Masjid Al-Azhar atau masjid-masjid yang lebih besar, ada juga kelas untuk agama dan kelas untuk hafaz Quran. Kalau kita sudah besar lebih dan menjadi tua seperti saya sudah usia 50, 60, juga ada waktu mereka sudah bebas, mereka mau belajar lagi. Biasanya ada halaqah setiap pagi, mereka belajar bersama tentang agama dan juga belajar tentang Quran. Di masjid-masjid itu tadi? Iya, semua biasanya itu ada di masjid. Tapi untuk madrasah, untuk mengajar agama dan mengajar seperti Quran, itu ada banyak sebanyak mungkin ya, ada banyak di semua kota. Ya, bagus. Kalau seperti itu bagus ya. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan. Wah. Nah, ladayya sadiqah wa hiya targhabu fi madha naqul, menari. Oh. Madha naqul fi al-Arab? Raqs. Aywa. You know belly dance? Yes. Belly dance. Belly dance di Mesir apakah seperti di Indonesia? Karena di Indonesia itu masih dianggap kurang pantas, kurang sopan. Benar. Nah, untuk perform biasanya untuk kalangan apa? Jadi seperti ini, Suhaila. Apakah di sana memang ada pesta
yang biasanya orang akan melakukan belly dance seperti itu. Ya, Benar. oke, silahkan dijawab Suhaila. Biasanya kalau kita seperti ada pesta pernikahan atau pesta tunangan, biasanya kita semua menari. Dan kita menari belly dance, iya benar. Oleh karena itu biasanya semua orang Mesir tahu bagaimana menari belly dance. Oh, Masya Allah. Tapi biasanya ada itu tergantung Anda di mana. Kalau Anda seperti di kota, kalau di desa, biasanya Anda perempuan akan menari sendiri dan laki-laki akan menari sendiri. Tapi kalau ada di kota seperti di Kairo atau kota-kota yang sudah lebih, kita bisa berkata terbuka, Modern mungkin ya. Iya, modern. Biasanya mereka berdua bisa di satu tempat, tapi tidak bersama masih, ya. Oleh karena itu bisa, tapi di sama tempat. Tapi kalau di desa itu di beda tempat. Tapi semua sudah bisa menari dengan belly dance. Dan itu sangat beda dari Indonesia. Sangat beda. Di sini menari atau tari itu sangat sopan. Di Mesir enggak. Oh, gitu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi ini adalah satu new experience bagi kita ya. Suhaila berbagi pengalaman itu tadi, bisa kalian dengar sendiri bahwa di Indonesia katanya masih lumayan sopan daripada di Mesir. Oke, jadi mungkin itu membuka pikiran kita selama ini ya. Mungkin kita berpikir selama ini negara Timur Tengah itu semuanya sangat Islami semuanya. Tapi ya ada yang Islami, tergantung kalian di mana ya. Ada yang Islami, ada yang memang sudah modern ya, di kota-kota besar mungkin sudah berbeda dengan yang ada di desa-desa seperti itu. Iya, tapi juga ada sepertinya ayah saya sangat jealous, orang yang sangat jealous. Oleh karena itu saya tidak pernah seperti menari di satu pernikahan. Kenapa? Itu saya akan berkata itu tidak tergantung kota atau tergantung negara, itu tergantung ayah. Ya. Kalau ayah Anda jealous, itu artinya Anda tidak akan menari semua hidup Anda hanya untuk suami. Iya, tapi kalau ayah bisa atau terbuka, iya itu bisa dimanapun saja ya. Oke, tergantung orang tua kita ya, tergantung ayah kita ya. Iya. Jadi sepertinya di Mesir ayah memiliki pengaruh yang kuat, peranan yang kuat. Bagaimana? Jadi aku tadi di mobil juga sudah ngobrol beberapa hal dengan Suhaila. Katanya Suhaila itu juga suka orang Indonesia karena orang laki-lakinya itu mau mengurus anak. Kalau istrinya hamil mau masak, mau mencuci baju gitu ya. Sedangkan di Mesir seperti apa Suhaila? Enggak, biasanya di Mesir suami tidak mencuci baju. Perempuannya mencuci. Tidak mencuci seperti piring atau hal-hal seperti itu, tidak memasak, tidak merawatkan anak. Enggak. Semua perempuannya. Dan juga kita bekerja. Ya. Oleh karena itu sangat susah untuk perempuan. Di sini laki-laki masya Allah membantu ya mencuci dan juga memasak. Dan saya seperti baru datang di sini dan sudah melihat anak ibu kos seperti itu adik ibu kos sudah memasak. Dan saya seperti wah ya, dia bisa masak. Dan itu sangat menarik bagi saya. Masya Allah ya. Saya juga biasa masak Suhaila. Karena memang di Indonesia sudah biasa seperti itu ya. Khususnya mungkin kalau yang orang tuanya memang mengajarkan dari kecil anak laki-laki boleh memasak, harus belajar mencuci sendiri. Itu di Indonesia banyak seperti itu. Jadi aku pun kalau istri sedang hamil, akhirnya saya yang mencucikan baju, memasak, itu sudah biasa ya. Masya Allah. Jadi kalau kita ke Mesir, orang laki-laki Indonesia ke Mesir, wah orang Mesir bakalan suka sama kita guys. Oke. Next question. Huwa yas'al bil lughah jawiyah. Kira-kira gelem gak rabi mbek wong Indo? Tak siap-siap, tak siap-siap para. Suhaila paham? Enggak. Lah, oke. Huwa yas'al hal Suhaila sa tungkih di Indonesian? Iya, insya Allah saya akan. Iya, berarti mau ya, maksudnya Iya, Suhaila saya mau ya dengan orang Indonesia ya. Kenapa? Sangat mau.
Lihat itu saya sudah sangat tidak mau nikah dengan orang Arab ya, itu sudah cukup. Karena itu sekarang saya suka orang Indonesia karena mereka lembut ya, sangat romantis juga dan kita sangat keras, orang Arab sangat keras ya. Oleh karena itu mereka sangat lembut, orang Indonesia sangat lembut, juga membantu, sopan sekali, membantu sekali dan saya sudah seperti ya saya mau ini. Jadi Suhaila membuka ruang bagi laki-laki Indonesia ya guys ya. Mungkin di antara kalian ada yang mau mencoba ya. Tapi jangan salah, Suhaila sudah lulus S1 Al-Azhar, lulus S2 Al-Azhar, dan sekarang ambil S2 Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Malang. Jadi jangan main-main buat kalian yang mau mencoba melamar Suhaila ya. Kalian harus pinter, punya banyak uang. Oke. Next question. Ini dari teman laki-laki saya ya. Ya Suhaila, apakah sepak bola, wah ini, apakah entah Suhaila bisa menjawab atau tidak ya, apakah sepak bola di Mesir itu sudah maju, sudah berkembang, mutaqaddim ya? Saya akan berkata benar, menurut saya itu bisa salah, menurut saya belum. Iya, karena ada banyak anak yang sangat menarik tapi belum ada kesempatan. Sepertinya saya pikir seperti Muhammad Salah. Iya, dia sangat pintar. Tapi waktu dia pergi ke satu klub untuk ikuti, mereka berkata dia nggak bisa. Padahal dia memiliki kemampuan yang bagus ya, cuma belum ada banyak kesempatan. Benar. Mungkin sama seperti di Indonesia, banyak anak-anak yang memiliki kemampuan bagus, tapi sayangnya belum ada banyak kesempatan untuk menjadi pesepak bola profesional. Benar. Iya, baik itu tadi. Dan nanti ta'rif ya Muhammad Salah masyhur jiddan fi Misr. Aywa, Muhammad Dia Salah. salah satu bangga kita. Oh iya, orang yang membuat bangga orang Mesir ya. Oke. Mal farqu baina Misr wa Indonesia fi binisbah at-ta'allum. Tadi Suhaila bilang di mobil kalau idza ta'allamna fi Misr labudda alaina an nahfaz kathiran ya al-kutub, bal fi Indonesia itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Ya, bagaimana itu Suhaila? Hasanan, bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia tidak apa-apa. Hasan. Oleh karena itu di Mesir kita harus menghafal semua. Sepertinya dan khususnya di Al-Azhar. Biasanya kalau kita di Al-Azhar kita harus menghafal Quran semua dan juga kita harus menghafal semua buku-buku. Kalau kita tidak menghafal itu artinya kita tidak pintar dan kita tidak bisa masuk ke universitas yang sangat bagus. Oleh karena itu kalau Anda akan belajar di Mesir, Anda harus menghafal banyak, Anda harus belajar banyak. Dan kalau Anda di Al-Azhar juga, Anda harus belajar lebih daripada kalau Anda di sekolah pemerintah. Oke. Jadi seperti itu, orang yang belajar di Mesir, khususnya di Al-Azhar, maka harus siap-siap menghafalkan banyak buku ya, dan juga Al-Quran untuk mengikuti pembelajaran, biar bisa mengikuti pembelajaran. Karena Suhaila tadi bilang, di sana kita harus menghafalkan banyak buku, banyak kitab, dan juga Al-Quran untuk bisa mengikuti perkuliahan di Al-Azhar. Jadi memang sulit ya kuliah di Al-Azhar itu ya, dibanding dengan Indonesia. Pada awalnya, iya, itu sangat susah kalau di antara Indonesia. Tapi kalau hanya di Al-Azhar, itu pada awal hanya Anda akan merasa itu sangat susah. Setelah itu Anda akan terbiasa. Ya. Yang penting mumarosah itu tadi ya. Kita mau belajar, kita pasti bisa. Iya benar. Oke, itu tadi. Jadi, apalagi pertanyaan yang harus kita tanyakan ke Suhaila, atau Suhaila mungkin punya pertanyaan untuk aku tentang Indonesia atau tentang orang Malang, terserah. Kita bebas. Suhaila silahkan bertanya, apapun boleh. Iya. Kenapa orang Indonesia sangat malu-malu? Oke, ya kenapa orang Indonesia sangat malu? Memang itu benar sekali. Suhaila sangat benar. Orang Indonesia itu cenderung malu-malu, khususnya orang Jawa. Iya. Khususnya orang Jawa itu sangat malu-malu. Apalagi orang yang belum terbiasa bertemu dengan orang asing, maka mereka akan sangat malu, bahkan tidak berani diajak berbicara oleh orang asing seperti Suhaila ya. Itu mereka memilih untuk menghindar atau malu-malu, tidak berani berbicara.
Ya memang itu apa ya? Mungkin sebenarnya orang Indonesia itu juga takut salah berbicara, ya. Saya juga. Ya. Sebenarnya kita sama. Jadi mulai sekarang kalian jangan malu-malu untuk berbicara dengan orang asing. Karena Suhaila pun tidak marah kalau ada orang Indonesia yang salah dalam berbicara bahasa Arab. Sahih ya? Saya tidak akan marah, saya tidak akan melakukan Anda malu, hanya berbicara sama saya, tolong. Ya, jadi Suhaila berharap kalau ketemu dia jangan malu-malu. Kita ngomong aja jangan malu-malu, dan itu sangat membantu dia untuk bisa hidup di Indonesia, karena dia orang Mesir, dia butuh berbicara dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia malu-malu terus, maka dia tidak akan berbicara dengan orang Indonesia. Dan dia tadi bicara kalau dia 3 bulan pertama dia sulit untuk hidup di Indonesia karena nggak ada yang mau ngomong sama dia, nggak ada yang berbicara sama dia, malu-malu itu tadi. Oke, ada pertanyaan lain mungkin, Suhaila? Iya, kenapa orang Indonesia sangat suka daging? Kenapa orang Indonesia sangat suka daging? Ya memang di Indonesia itu orangnya, khususnya apalagi daging ayam ya. Semua orang pasti suka daging ayam dan juga daging sapi. Nah, karena memang mungkin dari zaman dahulu, dari dahulu sudah banyak orang tua kita mengajarkan kalau daging itu lezat. Nah, iya, tapi semua lezat. Kenapa ini khusus? Iya kan, apa ya? Jadi dulu kita itu bangsa Indonesia itu, orang Indonesia masih susah, Suhaila. Secara ekonomi itu masih di bawah, tidak punya banyak uang. Jadi kalau orang dulu itu makan mungkin tempe, kamu tahu tempe? Iya. Tahu, sayuran, dan makan daging itu waktu pesta-pesta pernikahan. Jadi orang Indonesia menganggap daging itu adalah sebuah masakan yang sangat lezat. Nah, mungkin seperti itu salah satu alasannya. Menurut saya itu sayur, itu sup sayur, menurut saya itu yang lezat di makanan Indonesia, tidak sapi, tidak ayam. Oke, itu menurut Suhaila. Sedangkan kita orang Indonesia tiap hari kita bisa makan sayur, Suhaila. Jadi sayur adalah hal yang sudah sangat biasa. Jadi kita ke belakang rumah kita bisa petik bayam. Kamu tahu bayam, spinach, ya, makanan untuk Popeye. Nah, bayam banyak sekali. Sayur-sayur hijau, bahkan afwan itu, kamu bisa lihat sayuran itu ya, itu bisa kita makan langsung. Nah, jadi orang Indonesia mudah sekali menemukan sayuran. Tapi untuk membeli daging butuh uang yang banyak. Nah, jadi daging kita tidak setiap hari bisa makan seperti sayuran. So, kita kalau makan daging akan merasa lezat sekali. Seperti itu. Mungkin kalau di Mesir, di Saudi, dosen saya dulu, pengajar saya waktu saya belajar di Libya, di Jakarta, itu semua orang Arab dari Timur Tengah, dan mereka setiap hari pesan makanan kambing guling. Nah, ya. Jadi daging kambing, semuanya makan laham gitu ya. Itu mereka sudah biasa karena mereka mungkin di sana sudah biasa ada tamu, mereka menyembelih kambing, masak kambing. Sedangkan di sini masih cukup mahal untuk membeli daging. Jadi daging adalah spesial, ya. Spesial to'am di Indonesia. Dan karena itu datang ke Mesir aja ya. Kalian akan makan itu setiap hari, tidak apa-apa. Dan akan bosan juga. Insya Allah kita berdoa semoga kita bisa jalan-jalan ke Mesir ya. Nanti ke Mesir ketemu Suhaila di sana. Tapi kalau Suhaila nikah sama orang Indonesia, maka dia jadi orang Indonesia, guys. Dan kita bisa bertemu Suhaila setiap hari ya. Jadi insya Allah Suhaila akan sering ketemu dengan kita. Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait mungkin perkuliahan, karena Suhaila ini orangnya adalah orang akademik sekali. Jadi dia orang yang pintar, dia masuk universitas, dia suka berkelana di berbagai macam universitas, dia tahu Brawijaya, Muhammadiyah, UIN Malik Ibrahim, UM, dia senang jalan-jalan. Jadi buat kalian mungkin, buat muridku, ini tulab kathir fi madrasah thanawiyah qarib min huna. Mungkin kapan-kapan Suhaila bisa aku ajak ke sana ya, untuk berbagi pengalaman. Mereka biar bisa cinta dengan bahasa Arab, cinta dengan Al-Quran, dan juga belajar banyak bagaimana mungkin yang ingin kuliah di Al-Azhar mungkin ya, bagaimana tips-tipsnya, nanti biar dikasih nasihat oleh Suhaila. Oke, aku rasa cukup sebegitu dulu
podcast kita kali ini dan itu sangat menarik. Dan mungkin next kalian bisa komentar di YouTube aku harus ngapain, ngajak apa Suhaila di Malang ini mungkin atau di Indonesia, hal-hal yang menarik diajakin apa, mungkin Mas bisa ngajakin Mbak Suhaila makan ini atau pergi ke sini, pergi situ. Aku akan ngajakin Mbak Suhaila untuk main-main sesuai keinginan kalian. So tulis di komentar apa yang kalian inginkan. Dan jangan lupa like video ini, subscribe channel aku biar terus berkembang dan tumbuh. Dan semoga channel aku bisa memberi informasi dan manfaat buat kalian semua. Yang terpenting adalah itu. Oke, terima kasih Suhaila. Mungkin kalimat penutup bisa disampaikan ke teman-teman. Terima kasih untuk mengajak saya hari ini, sangat terima kasih. Dan saya berharap kalau kalian sudah senang untuk bertemu saya, karena saya sangat senang bertemu kalian semua. Dan saya berharap insyaAllah kita akan bertemu lagi. Oke. Terima kasih. Sama-sama Suhaila. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.